Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video ini kita akan membahas mengenai anonimitas pada sastra Melayu klasik. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama kami Ninik Pratiwi dan Tasya Angelita. Kami mahasiswa program studi Sastra Indonesia FIB Universitas 11 Maret. Apa itu sastra Melayu klasik? Sastra Melayu klasik merupakan sastra lama yang lahir dari masyarakat tradisional yang masih sederhana dan kental dengan adat istiadat. Sastra Melayu klasik berkembang sebelum abad ke-20 Masehi. Bukti mengenai keberadaan sastra ini berupa penggunaan bahasa Melayu kuno pertama kali ditemukan dalam bentuk catatan tertulis. Bukti tersebut tercantum di beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya di daerah bagian selatan Sumatera dan Wangsa Syailendra di beberapa tempat di Jawa Tengah. Prasasti tersebut juga menggunakan aksara Pallawa dan ditulis pada abad ke-7. Di sisi lain, bukti mengenai keberadaan sastra ini ternyata kebanyakan ditemukan mulai berasal dari abad ke-18. Perkembangan sastra Melayu klasik. Pada perkembangan selanjutnya, sastra Melayu klasik merupakan cikal bakal dari sastra Indonesia. Sementara itu, sastra Melayu klasik tentu berbeda dengan sastra modern seperti sekarang ini sastra Indonesia. Perbedaan tersebut salah satunya terlihat jelas dari ciri kepengarangan. Karya-karya sastra Melayu klasik biasanya banyak yang tidak mencantumkan nama pengarang. Hal seperti ini dinamakan dengan anonimitas. Lalu, apa sih anonimitas itu? Anonim berasal dari bahasa Yunani yaitu anonymous, a plus onima yang berarti tanpa nama atau tidak dikenal. Hal ini merujuk pada konteks kepengarangan suatu karya. Karya sastra Melayu klasik bersifat anonim atau tidak menggunakan nama pengarang dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Seperti hikayat tidak diketahui dengan jelas identitas pengarangnya. Banyak sebuah karya hikayat tidak dilengkapi dengan nama pengarangnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa anonimitas ialah perihal ketidakadaan nama pengarang. Sementara itu, anonimitas sastra Melayu klasik berarti perihal ketidakadaan nama pengarang dalam karya sastra Melayu klasik. Faktor adanya anonimitas. Karya sastra Melayu klasik bersifat anonim diantaranya karena yang pertama, karya sastra Melayu klasik pada umumnya penyebarannya disampaikan dari mulut ke mulut atau secara lisan. Penyebaran yang seperti ini membuat suatu karya menjadi memiliki aneka versi dan variasi. Contoh mudahnya pada cerita hikayat Hang Tuah yang memiliki aneka versi dan variasi. Meskipun demikian, masyarakat zaman dahulu percaya bahwa hikayat adalah cerita nyata dan bukan cerita karangan. Yang kedua, pada tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas, sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan sebuah karya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Perkembangan anonimitas. Pada masa dahulu, kehadiran tulisan pada peradaban dunia tidak serta-merta menghilangkan sepenuhnya mengenai identitas pemiliknya karena dianggap sebagai milik bersama. Pada karya sastra, isi teks merupakan pengetahuan bersama atau konvensi di masyarakat yang mendorong pengarang untuk menghadirkan diri sebagai sosok anonim pada karya yang dihasilkan. Sifat anonim ini berlanjut hingga era akhir ketika hikayat dan jenis sastra Melayu klasik lain masih menjadi milik bersama pada suatu masyarakat. Para pengarang yang lazimnya hidup di kalangan istana menjadi representasi kerajaan pada karya yang ditulis, sehingga banyak ditemukan teks yang bersifat istana sentris karena mengandung lebih banyak dengan kehidupan istana, seperti dongeng, legenda, mite, dan sebagainya yang menjadikan istana sebagai pusat sakral kehidupan bermasyarakat. Lalu pada masa sekarang, pada era ini anonim bukan serta-merta karena konvensi masyarakat lagi, tetapi pengarang pada masa itu mencoba menulis dengan perspektif berbeda dengan raja atau penguasa. Seringkali hikayat dibacakan
kepada khalayak sebagai wujud pengagungan terhadap raja, sebagai pelipur lara atau bahan pengajaran bagi masyarakat. Jika suatu tulisan dihasilkan oleh pengarang berbeda dengan kepentingan kerajaan dan memilih menyimpan sendiri atau dibagikan kepada kalangan terbatas yang dipercayainya, ini dapat menjadi salah satu kemungkinan untuk mendorong pada pilihan anonimitas. Berikut merupakan contoh karya sastra Melayu klasik dengan anonimitas. Yang pertama yaitu Hikayat Sultan Taburat. Hikayat ini mengisahkan tentang Sultan Taburat yang memerintah sebuah negeri bernama Tor al-Arkon, didampingi seorang permaisuri bernama Puspasari dan memiliki seorang putra bernama Indra Buganda Syavandar Shah. Yang kedua yaitu Babat Tanah Jawi, yaitu mengisahkan sejarah raja-raja yang pernah bertahta di Pulau Jawa. Terdapat beragam susunan dan isi serta tidak ditemukan salinan yang berusia lebih tua daripada abad ke-18. Merupakan suatu karya sastra sejarah yang berbentuk tembang Jawa. Kemudian ada Hikayat Hang Tuah, yaitu mengisahkan tentang Hang Tuah yang merupakan seorang laksamana yang masyhur pada masa kemakmuran Kesultanan Malaka. Namun Hang Tuah berasal dari kalangan rendah. Contoh karya sastra Melayu klasik tanpa anonimitas. Yang pertama, Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, berbentuk puisi lama Melayu yang berjumlah 12 pasal. Berisi nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga menjelaskan mengenai dasar ilmu tasawuf tentang mengenal yang empat, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Yang kedua, kitab Sulalatus Salatin konon karya dari Tun Sri Lanang, dikenal juga dengan Sejarah Melayu. Kitab ini ditulis untuk menunjukkan kedaulatan dan kebesaran raja-raja Melayu dengan harapan segala rakyat takut, menunjukkan taat setia kepada raja, dan segala raja-raja kecil juga takluk menyerahkan diri. Yang ketiga, Syair Sidang Fakir karya Hamzah Fansuri, berbentuk puisi dengan rima AAAA. Puisi Hamzah Fansuri menerangkan mengenai salah satu ilmu tentang tasawuf. Dalam setiap syairnya juga memakai kata-kata dari bahasa Arab dan Parsi. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang kemudian menjadi cikal bakal dan bagian dari sastra Indonesia. Ciri anonimitas pada karya sastra Melayu klasik menjadi salah satu keunikan tersendiri bagi sastra ini. Pada zaman dahulu, pengarang tidak terlalu memikirkan akan popularitas sehingga tidak terlalu mementingkan penggunaan nama pengarangan dalam karyanya. Selain itu, penyebarannya yang banyak dilakukan secara lisan turut mendorong perkembangan karya sastra yang anonim sehingga memiliki aneka versi dan variasi. Meskipun demikian, pada perkembangan selanjutnya, ciri ini mulai ditinggalkan terbukti dari sudah adanya karya yang mencantumkan nama kepengarangan. Berikut daftar referensi yang menjadi sumber rujukan dalam video ini. Video ini merupakan tugas mata kuliah Bahasa Melayu Klasik dari dosen pembimbing Profesor Dr. Istadianto, MS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.